selanjutnya saya akan jelaskan gimana cara membuat ID user untuk karyawan yang baru. Oke, tahap pertama kita masuk dulu ke menu yang namanya Business Partner. Di sini ada namanya Master Karyawan. Kita buat dulu login name-nya. Jika auto maka akan terbentuk oleh sistem otomatis. Kalau misalnya mau dibuat sendiri pun juga bisa. Oke, saya contoh saja, misalkan kode karyawannya auto, kemudian namanya saya buat, misalnya namanya Wahyu. Kemudian untuk jabatannya sendiri saya bisa pilih dari yang ada. Saya anggap nih usernya adalah sales. Oke, jika sudah selesai ini saya simpan. Untuk tahap selanjutnya adalah saya masuk ke menu yang namanya administration. Kemudian di sini ada nama setup user privilege. Oke, saya pilih klik here select user. Saya pilih namanya yaitu Wahyu dengan kode E008. Saya pilih, kemudian saya proses. Karena Wahyu ada di bagian divisi sales, kurang lebih haknya yang diberikan adalah di menu sales. Oke, ini saya perbesar dulu. Sebagai contoh, dia bisa membuka penjualan. Saya bisa ketik di sini sales transaction. Ya, di sini dia. Jika add-nya saya centang, artinya boleh melakukan transaksi penjualan. Jika edit saya centang, bisa mengedit. Delete saya centang, bisa menghapus. View saya centang, bisa melihat. Print saya centang, artinya bisa mengetin laporan yang ada di menu sales. Sebagai contoh, hanya bisa melakukan penjualan saja. Ini saya simpan hak untuk si Wahyu. Untuk sekedar informasi, jika ID tersebut memiliki hak selain sales transaction, bisa dicari di menu privilege juga. Contohnya di purchase. Oke, nanti tinggal cari saja dia boleh apa saja di purchase. Di business partner, ini tinggal dipilih saja dan dicentang. Ini saya tutup. Oke, proses selanjutnya adalah saya harus membuka program kembali. Saya tutup. Oke, saya buka kembali XAI 2020. Saya pilih run. Saya pilih continue. Kemudian saya login dengan ID-nya Wahyu, yaitu E008. Password default dari sistem adalah 123456. Ini saya sign in aja. Secara otomatis tampilan di menu utama XAI adalah atas nama Wahyu dengan jabatan sebagai sales. Oke, saya langsung contoh ke menu sales. Saya pilih yang namanya transaksi penjualan faktur. Saya pilih new. Oke, saya pilih customer, contohnya Nanda Jaya. Saya pilih produk TV LED 24 inci dengan harga 1.900.000. Saya langsung add saja. Oke, jadi di sini ada beberapa hak yang tidak boleh, yaitu seperti allow sales under price, artinya menjual di bawah harga yang sudah ditentukan. Di sini akan terblok. Oke, karena saya tadi tidak memberikan haknya. Agar bisa lewat, di sini ada namanya user ID privilege. Saya masukkan misalnya supervisor. Saya masukkan password supervisor. Saya confirm. Saya pilih continue. Maka sudah bisa lewat. Untuk hak-hak seperti tadi sifatnya hanya temporary. Artinya jika ini saya simpan invoice-nya, secara otomatis untuk selanjutnya akan meminta hak kembali sampai diberikan hak secara permanen. Oke, ini saya simpan. Oke, ini ada juga pilihan bahwasanya secara otomatis dia ke cash, karena tidak bisa saya pindahkan ke atas agar defaultnya menjadi piutang, dan ini juga tidak bisa karena saya tadi tidak memberikan hak agar otomatis menjadi piutang. Oke, jadi secara penjualan ada beberapa hak yang diblok karena tadi diberikan hanya bisa buka penjualan saja, tetapi hak-hak detailsnya tidak diberikan.
Jadi ini saya cancel saja untuk diberikan haknya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, untuk mengganti password dari ID Wahyu tersebut, bisa masuk ke menu administration. Di sini ada namanya change password. Oke, all passwordnya misalnya 1 2 3 4 5 6 tadi. Contohnya password barunya saya buat 111 111. Saya confirm kembali 111. Saya simpan. Oke, password berhasil disimpan. Saya tutup program. Oke. Kemudian saya buka kembali, misalnya dengan ID Wahyu tadi, saya pilihkan, saya continue, saya masuk dengan E008. Jika saya masuk dengan password 123456, maka sudah tidak bisa. Oke, saya masuk dengan 111, baru bisa masuk. Oke, maka masuk ke menu utama program XAI dengan ID yang namanya Wahyu. Oke, inilah kurang lebih cara membuat ID user baru di program XAI dan cara mengganti password user yang sudah dibuat.